dipersembahkan oleh ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Tidak melihat ada urgensi ke sana. Ini hanya karena persoalan persepsi-persepsi halusinasi dari orang-orang yang mohon maaf tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang sudah berjalan. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa dari hak angket sampai makan siang gratis. Sebelum kita masuk ke hak angket, Mas Guntur, Anda percaya kalau yang dimaksud peran dari Jokowi nanti di pemerintahan baru bukan hanya sebatas memberikan wejangan seperti tadi, katanya juga akan dimintakan untuk ke mantan presiden yang lain. Tapi Anda merasa apakah Presiden Jokowi akan setelah pensiun nanti balik ke Solo, tidak akan cawe-cawe lagi atau cawe-cawenya akan berkelanjutan? Ya kalau dari ucapan Pak Jokowi sendiri kan seperti itu. Mau kembali ke Solo, menjadi warga negara yang biasa. Tapi saya kok nggak percaya. Kenapa? Nggak percaya. Dan menurut saya bahwa ambisi, bahwa dari keinginan untuk berkuasa Pak Jokowi itu masih sangat besar. Apalagi sekarang kan putranya juga menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya juga ingin melihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Erwin tadi. Kalau kita bicara soal mantan presiden Amerika itu sebenarnya rata-rata sudah menarik diri dari jabatan politik. Mereka akan menyibukkan diri di filantropi, di yayasan atau menjadi penjaga publik. Dan kalau di Indonesia menurut saya contoh yang paling baik dari mantan presiden yang benar-benar menikmati dan menjadi seorang bapak bangsa adalah Bapak B.J. Habibie. Ketika beliau sudah selesai dari jabatan kepresidenan, beliau menjadi warga negara yang biasa, menjadi seorang panutan, menjadi tokoh, menjadi pembicara, menjadi ahli kembali kepada dunianya, dan tidak cawe-cawe dalam politik. Dan itu menurut saya adalah panutan kita semua ketika melihat seorang mantan presiden. Kalau saya melihat ya dari B.J. Habibie. Kalau saya lihat ya dari Pak Jokowi sendiri, menurut saya masih melihat ada ambisi setelah ini masih Jadi ada. justru presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus berhati-hati dengan cawe-cawenya Jokowi? Kalau menurut saya bisa dilihat seperti itu, ya kan. Tapi bagaimana peran di situ kan kita nggak tahu ya. Baik. Apakah akan diberikan jabatan tertentu atau apapun, tapi ya kalau kita melihat masih lah soal ke situ. Bang Habib, ketika Presiden Jokowi memberikan gelar kehormatan, ada pemberian pangkat jenderal kehormatan ya kepada Prabowo Subianto, itu dikaitkan dengan adanya transaksi politik. Bahwa ini adalah salah satu cara Pak Jokowi untuk lebih memperkuat positioningnya di Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo lebih berhutang budi nanti ya kepada Presiden Jokowi, sehingga nantinya tidak bisa lepas dari cawe-cawe Jokowi. Bagaimana Bang Habib? Jadi pertama kalau soal gelar kenaikan pangkat tersebut itu domainnya Panglima TNI ya untuk menjelaskan. Tapi kalau dari yang saya baca, karena alasannya Pak Prabowo sudah mendapatkan tanda penghormatan tertinggi 2022 dari 3 matra plus 1 dari Panglima Angkatan Bersenjata ya, plus kinerja beliau selama ini dianggap pantas. Ini saya hanya mengutip, saya tidak menyampaikan pendapat saya. Silahkan kalau mau diargumentasikan ke Panglima TNI. Yang kedua ya soal transaksi politik, saya bingung kok orang-orang di luar bilang transaksi politik, padahal kan ini kan hubungan baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan memang chemistry ya kan. Saya bingung, misalnya saya ada hubungan baik dengan Pak Erwin ya, kita berteman dan lain sebagainya. Tapi orang lain
di luar kita semua yang sibuk menilai saya yang dirugikan atau Erwin yang dirugikan. Ini kan bingung gitu loh. Padahal ini kedua belah pihak dengan kesukarelaan, ya kan, dengan satu frekuensi yang sama, itu gagasan-gagasan besar kebangsaan gitu loh. Nah, yang disampaikan Pak Prabowo menurut saya konsisten, ya, bukan hanya di ujung-ujung ini saja. Soal bagaimana melibatkan sebanyak mungkin elemen bangsa dalam mengelola bangsa ini, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kalau Zilvia lihat ya, bahkan sejak sebelum kampanye ya, waktu itu ada acara di Istora yang Pak Gibran itu dorong gerobak susu itu ya kan ya. Kemudian pada setiap event debat, pada saat kampanye, pada saat kampanye terakhir di GBK, pada saat nonton quick count yang di Istora, itu hal yang sama disampaikan soal bagaimana melibatkan sebanyak mungkin. Apalagi dan dia sudah berapa kali sebutkan ya, khusus ya, para pemimpin negara ini semua berkontribusi besar terhadap Indonesia saat ini dan ke depan. Mulai presiden pertama sampai ke Pak Jokowi. Itulah kenapa ya menurut saya kalau sampai Pak Prabowo terus akan meminta pendapat Pak Jokowi ya ketika beliau memegang kekuasaan, itu Pak Prabowo sendiri tidak dirugikan, negara tidak dirugikan. Negara tidak dirugikan. Oh tentu dong, tentu dong. Apa dirugikannya di mana? Ketika seorang presiden aktif meminta tokoh bangsa yang mantan presiden ya kan terkait pengelolaan negara ini. Yang dirugikan siapa? Gitu loh. Nah itu hal yang baik justru saya yang harus kita dukung. Mas Tobas, apakah nanti tidak akan ada yang dirugikan kalau misalnya iya dalam sebatas meminta pendapat itu iya, tapi kalau lebih dari itu seperti adanya cawe-cawe dari presiden yang sebelumnya, apa gitu akan ada yang dirugikan? Ya kan persoalannya bukan apakah melibatkan mantan kepala negara dalam hal untuk meminta nasihat, ya kemudian memberikan masukan, itu baik atau tidak bukan di situnya, tapi sejauh mana peran ya dari mantan kepala negara ini dalam hal mengurus pemerintahan, ya apakah dominan, ya ataukah hanya sebatas pada masukan-masukan dan nasihat saja, kan di situ soalnya. Kalau melibatkan menurut saya baik dan positif, ya memang setiap mantan kepala negara dia harus tetap dilibatkan, tapi pertanyaannya itu sejauh mana nanti perannya, ya. Sedominan apa? Kalau melihat peran Pak Jokowi yang itu dia, apakah misalnya sampai pada mengatur kabinet misalnya, atau sampai pada ada keinginan untuk menjaga hal-hal yang selama ini dianggap penting ya untuk keluarganya kah atau ya hal-hal lain. Nah itu kan yang batas-batas itu yang harus kita kritisi sebenarnya. Dan kita coba mengkritisi. Ya. Oleh karena itulah maka jikapun nanti siapapun yang akan memimpin negara ini melibatkan kepala negara tapi tetap harus proporsional sesuai dengan porsinya. Ya pemerintahan ya harus presiden lah yang terdepan. Jangan sampai kemudian seolah-olah menjadi pemimpin boneka atau pemimpin yang tetap terkooptasi dengan pemimpin sebelumnya. Itu yang kita harapkan, dan ini harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, untuk demokrasi ke depan, untuk bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang sudah kita bangun sedemikian sulitnya itu. Baik, salah satu praktik demokrasi yang katanya ingin dilakukan oleh koalisi dari Ganjar Mahfud dan juga dari Koalisi Perubahan adalah bagaimana rencana untuk menggulirkan hak angket sebagai salah satu cara konstitusional untuk menyelidiki apakah ada kecurangan atau tidak di pemilu 2024. Dan Golkar, Bang Erwin, sudah memberikan statementnya lewat Ketua Umum Anda tadi yang mengatakan kalau Golkar sudah pasti tidak akan mendukung hak angket itu. Jadi bagaimana teman-teman Golkar melihat upaya yang digulirkan oleh teman-teman di Koalisi 1 dan 3 untuk tetap mengupayakan hak angket? Apakah itu akan sia-sia? Ya bagi Golkar kan hak angket itu hak masing-masing anggota DPR. Butuh 25 suara, butuh 25 anggota DPR untuk bisa digulirkan. Itu hak masing-masing anggota DPR, itu hak konstitusi anggota DPR. Golkar tidak akan menggulirkan itu karena buat Golkar bahwa urusan pemilu ini adalah pelaksanaan KPU, pengawasnya Bawaslu, kalau ada sengketa ada MK. Jadi kita sudah punya aturan main. Negara kita negara hukum. Indonesia sudah melaksanakan pemilu terbesar di dunia dalam satu hari, lebih besar dari negara manapun ya.
Pak Prabowo terpilih dengan jumlah suara yang terbesar, lebih besar dari presiden manapun di dunia. Jadi saya kira kita harus menghargai bahwa Indonesia sudah melaksanakan proses demokrasi dengan baik. Ya, ada catatan, ya, tetapi belum terpilih belum. Ya, kita sudah melihat bahwa Indonesia sudah melaksanakan pemilihan dengan baik, ya. Oke. Dulu waktu pilkada DKI juga, quick count juga kita sama-sama syukuran sama PKS. Jadi kita percaya ilmiah. PKS itu teknokrat, ilmiah, percaya dengan hal-hal ilmiah. Jadi tinggal bagaimana kenegarawan 01 dengan nomor 2 dalam hal melihat 01 dan 03? 03, sorry. 03. Dalam lihat justru dibutuhkan kenegarawanan. Kenegarawan. Dari 01 dan 03. Negara kita ini kan negara damai. Berarti kalau mereka ingin mengajukan hak angket, apakah itu belum negarawan, belum legowo, atau bagaimana? Ya itu silakan, itu kan hak mereka. Jadi siapa bisa larang? Tapi dipertanyakan kenegarawanannya. Ya pasti, masyarakat akan bertanya. Coba, Kang Pipin, respon dulu. Kenegarawan seorang pemimpin dipertanyakan. Dalam hal ini. Oke, silakan Kang Pipin. Jadi kita juga banyak sih menuntut kenegarawanan kepada presiden kita, tetapi itu juga tidak terjadi ketika cawe-cawe dalam banyak hal. Dan termasuk menurut saya ya hak angket ini adalah salah satu pandangan dari banyak rakyat yang melihat ada distrust terhadap MK pasca MK memberhentikan ketua MK. Pasca yang terjadi adalah ketika ada juga distrust kepada Bawaslu, banyak aduan yang kita lakukan tetapi tidak diproses dan tidak mendapatkan keadilan. Terus dan yang paling dahsyat adalah ketika ada upaya intervensi negara, program negara untuk memenangkan salah satu calon pasangan presiden dengan cara satu adalah politisasi hukum, yang kedua adalah politisasi bansos, yang ketiga adalah politisasi aparatur negara. Jadi disitulah sebetulnya nanti hak angket itu nanti akan hak DPR untuk mengungkap apakah nanti hak menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Dan rakyat ingin melihat dengan seluas-luasnya. Ketika tadi ada distrust itu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai nanti penentu akhir ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil dari KPU, dan juga Bawaslu saat ini dilaporkan tidak. Emang sehebat apa Bang Habibur Rahman tahu bahwa kita melaporkan di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi? Nggak ada. Jadi itu juga sudah disampaikan. Jadi kami harus sampaikan bahwa itu sudah disampaikan. Jadi persoalannya adalah ketika kita sudah menyampaikan, kemudian mereka tidak menyampaikan ke Pak Habibur Rahman bahwa sudah ada laporan itu menjadi persoalan kepada kita ketika kami sudah melaporkan. Terus kemudian Bang Habibur Rahman tidak menyampaikan bahwa itu tidak ada laporan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Tenang aja, tinggal nanti kita datang aja. Nggak ada laporan, sudah melaporkan bahwa ternyata tidak diproses. Inilah menurut saya menjadi persoalan bagi kita ketika distrust itu, dan kemudian kita melihat di 01 dan 03 ini melihat bahwa ya memang wakil rakyat harus bergerak saat ini, melihat bagaimana yang dilakukan oleh eksekutif kita, di mana bansos menggelontor begitu luar biasa. Saat ini setelah proses pemilihan tiba-tiba kabinet membahas tentang makan siang gratis begitu. Padahal pemilunya belum selesai. Jadi saya katakan bahwa lawan 01 03 bukan negara, bukan 02 tetapi negara di sini. Inilah sebetulnya yang membuat demokrasi kita rusak, membuat kredibilitas pemilihan kita menjadi tercoreng. Dan tidak cukup dengan laporan ke Bawaslu. Tidak cukup. Saya kira nanti prosesnya tadi karena banyak yang ketidakwajaran, mengatasnamakan El Nino, kemudian bansos diguyurkan sebelum 14 Februari. Ini kan dahsyat sekali. Kalau saya sebut banyak data-data yang saya sampaikan. Apa? Misalnya saya harus sampaikan survei menunjukkan bahwa 69% penerima bansos memilih mencoblos Prabowo Gibran. Apa bukti-bukti yang sudah kita sampaikan? Misalnya saya ingin sampaikan bahwa yang menerima bansos yang menyerahkan adalah Heru, PJ Gubernur DKI, menggunakan kantong warna biru yang merupakan juga warnanya kaosnya Prabowo Gibran. Dan di beberapa tempat bahwa bansos juga diberi, selain dikasihkan bansos juga ada kaos-kaosnya. Pertanyaannya dilaporkan. Jadi kalau Bang Habibur Rahman, kalau saya katakan dilaporkan, sudah dilaporkan. Tinggal bagaimana proses rekapitulasi dan sebagainya. Jadi saya kira inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kenapa
hak angket itu Apanya? harus diungkap. Karena banyak Ini, Bang persoalan Habib. yang kita hadapi. Ini yang hanya dimaksud salah nih. satu, Coba. hanya salah satu warna dari berbagai macam warna Oke, bungkusan, gitu tuh. loh. Ya, jadi sebetulnya Hanya salah satu warna, ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Biru yang diambil dengan dia untuk manipulasi. Oke, ini Pak Heru. ini saya orang kira manipulatif. boleh saja Ini menganggap kan orang seperti tukang itu manipulasi ya. nih orang Silakan nih, saja. gitu Tidak loh. ada manipulasi, Ya, memang ini datanya buktinya. ada, Yang Anda memang gambar- datanya bukan, ada, ya. gambarnya hanya memang satu yang datanya Anda ada, ambil gambar gambarnya yang warna ada, merah, yang warna hijau, yang buktinya warna kuning. ada. Tinggal Oke. Bang Habibur Rahman nanti konfirmasi aja kepada para Tapi penerima. intinya dugaan ini sudah dilaporkan Jadi- ya. Dan Nah, menurut gini. saya, Nah, kenapa Bang menurut Habib? saya Bang Habibur Rahman boleh saja, Saya ingin boleh meluruskan. saja mengatakan itu, boleh Mas Pipin, saja saya mau meluruskan mendenial masalah itu. demokrasi Tapi kita. Oke. survei ini tidak bisa Baik. membohongi Baik. Bang Mas Habibur Pipin. Rahman. Oke, Yang dijawab dulu. Indikator bilang bahwa mayoritas yang menerima 81% rakyat adalah percaya pemilu memilih jurdil. Pak Prabowo Gibran. Mas Pipin, 81% saya rakyat kemarin percaya ketemu pemilu dengan jurdil. Jangan pura-pura nggak dengar. Saya ketemu dengan observer luar negeri ya. Mereka bangga dengan demokrasi Indonesia. Observer dari Australia, observer dari Eropa. Ya, mereka bangga. Tapi yang dengan lain demokrasi. juga mengatakan bahwa Mas, banyak kecurangan dan pelanggaran. Kontroversi, ini masalah kontroversi ya. Tahu nggak masalah masyarakat hari ini? Sembako mahal. Saya setuju itu. Ya kan? Saya Ngapain setuju kita itu. bicara hal-hal begini? Nggak Saya penting. setuju. Iya kan? itu. Ngapain Makanya kita saya bicara hak katakan angket? sebetulnya Masyarakat di bawah ini usaha sembako. Masyarakat itu juga bukan tentang Bagaimana makan siang menyelesaikan gratis. masalah sembako? Yang dibahas di Lapangan kabinet pekerjaannya yang bagaimana? diinginkan oleh Iya. rakyat Indonesia adalah bagaimana pengentaskan Iya. tentang Ini kalau kita bicara kontroversi harga-harga hari sembako. ini, Bagaimana ini masalahnya tentang sembako lagi pengangguran mahal yang nih. terjadi di mana-mana Bukan saat masalah- ini. bukan masalah Saya hak tanya angket dan makan siang. di dapil saya, Enggak, apakah makan siang gratis topik yang ini nggak diinginkan? cocok dengan Bukan. kontroversi Mereka masyarakat yang hari ini. diinginkan adalah sembako murah. Yang Loh, diinginkan ya, kita mereka sepakat adalah itu. lapangan pekerjaan. Kita sepakat. Sembako lagi mahal, apakah tepat kita membahas hak angket saat ini? Nanti dijawab oleh Mas Nggak cocok Guntur dan topik juga ini Prof. dengan Ikrar. persoalan Nanti yang kita dibawa. akan jawab pemirsa usai jeda, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.